Ya, saya memberikan contohnya Martua Sitorus, ya misalnya si Raja Sawit itu. Martua Sitorus bayar pajak 700 miliar, tapi menerima subsidi 1,2 triliun. Sementara untuk membiayai investasi kepada koperasi yang merupakan soko guru ekonomi Indonesia 1 triliun aja cukup. Teman sekalian, perkenan saya untuk share. Ini definisi-definisi saya lewati saja, tapi tadi Pak Jeffrey Winters sudah memberikan kita kerangka yang sedemikian sangat lengkap. Tapi saya ingin menekankan pada political corruption-nya, karena kalau korupsi perizinan segala macam ini relatif kecil pengaruhnya. Tapi dalam kehidupan berbangsa, political corruption ini yang sangat besar, dan turunan dari merebaknya oligark ini ke political corruption. Jadi mereka masuk bukan korupsi nyuap pejabat untuk apa, tapi menentukan isi undang-undang. Dan di tengah pandemi ini mereka telah berhasil untuk mengegulkan undang-undang batubara yang baru. Ya, nanti itu oligark benar itu, karena cuma 6 perusahaan menguasai 70% produksi batubara. Jadi kalau kita turunkan apa yang dikatakan Pak Jeffrey Winters ini, ya ada di seputar sini nih, collusion and nepotism dan organized and systemic corruption. Ini yang sekarang, karena sistemik apa? Mereka membuat payung untuk melanggengkan korupsi mereka dengan bikin payung undang-undang Minerba, payung undang-undang Omnibus, payung undang-undang pajak, bahkan sudah menerabas kalau menurut saya cenderung ke isi Perpu nomor 1 tahun 2020. Nanti saya coba untuk telusuri ya dari angka-angka. Ini saya lewati lagi, ini lewat legislatif, korupsinya lewat legislatif. Jadi udah enggak main-main, sekarang kelas berat, karena mereka ada di legislatif, ada di pemerintahan, dan batasnya makin tidak jelas. Jadi oligark dan kekuasaan sudah menyatu, ya, plus penguasaan media, ya. Jadi sebagian oligark, mungkin 50% oligark itu yang besar-besar itu punya media. Misalnya apa? Bakri, Surya Paloh, kemudian ya itulah satu-satu kita bisa telusuri. Kemudian kita lihat makin maju lagi oligark ini, karena kalau kita lihat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijajali pengurus teras Kadin Indonesia. Jadi mereka sudah masuk ke relung-relung pengambilan keputusan. Jadi mungkin hanya ada di Indonesia wakil ketua umum Kadin merangkap jadi staf ahli Menko, wakil ketua umum Kadin, wakil wali kota Bandar Lampung, juga ketua Apindo Provinsi Lampung. Oleh karena itulah mendesak, menurut saya ada undang-undang. Tadi saya optimis ya, karena kita harus perkuat, jadi supaya misalnya ladang Indonesia ini tidak mudah diterobos oleh babi hutan, ya kita pagari. Supaya lorong-lorong itu tidak gelap, kita terangi. Supaya akuarium itu jernih, supaya kita tahu ada ikan piranha apa tidak, ya kita harus kuras. Gitu. Jadi ya itu tugas kita. Tapi kuncinya adalah political reform. Seperti yang Pak Jeffrey katakan tadi, bagaimana kalau pendanaan partai politik tidak transparan, melanggar undang-undang, penjara berat gitu. Seperti orang Indonesia kan pernah dihukum ya di Amerika karena membantu Bill Clinton, kalau tidak salah itu pemilik Lipo. Ini saya lewati. Jadi saya takutnya Indonesia mengarah ke power of state dan corporation yang makin kuat, dan powerless-nya si society ini. Ini saya ambil dari Acemoglu dan Robinson. Jadi Indonesia mengarah ke raksasa yang lalim gitu. Kan kita harus bikin koridor di sini agar kekuasaan yang besar itu, si state dan korporasi itu
ada dalam rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ini adalah penguatan institusi, mau tidak mau penguatan institusi. Nah, Mas Febri tadi sampaikan PR buat saya, pertama, korupsi udah jelas musuh ekonomi, tidak ada satu literatur pun yang mengatakan korupsi itu memperlancar perekonomian, kecuali Fadlizon yang pernah mengatakan seperti itu. Kata dia, korupsi itu ibarat oli pelumas. Itu enggak ada di buku teks itu. Ya. Jadi korupsi jelas membuat alokasi sumber daya menjauh dari kepentingan publik, kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Kekayaan sumber daya ekonomi, termasuk sumber daya alam, tidak bisa menyejahterakan rakyat, bahkan sebaliknya memarginalkan kekuatan rakyat. Saya pagi tadi berbincang-bincang dengan Gubernur Kalimantan Barat. Mereka teman-teman di sana khawatir kekuasaan makin besar di pusat. Jadi kekayaan alam kami habis 20 juta ton bauksit dikuras. Setelah bauksitnya habis, alam rusak, kemudian jalan-jalan rusak, kami yang bangun. Jadi mereka mengatakan kekayaan alam kami itu menyengsarakan kami, kira-kira begitu. Karena itu dia oligark yang memuluskan eksploitasi sumber daya alam. Pemusatan penguasaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi berada di tangan segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan penguasaannya dengan mencari perlindungan. Nah, pada umumnya oligark yang sejenis ini itu mengandalkan kekuatan ekonominya dari ketergantungan pada negara lisensi. Jadi jarang industriawan itu jadi oligark, jarang. Oligark yang jahat ya, kalau tadi ada istilah oligark baik, oligark jahat. Oligark baik itu memperoleh uangnya dari jerih payah, dari inovasi, dari persaingan yang sehat. Misalnya coba Kalbe Farma, saya rasa pemiliknya nggak mau jadi pemain politik. Tapi yang menguasai sumber kaya karena sumber daya alam, dia harus melindungi sumber daya alamnya dengan dekat dengan kekuasaan, bahkan sekarang masuk langsung ke pusaran kekuasaan. Karena apa? Kekayaannya diperoleh dari lisensi atau kedekatan dengan negara. Nah, partai-partai juga kalau kita lihat, kuat itu bukan karena memiliki ideologi yang crystal clear gitu, programnya bagus atau kadernya kredibel, melainkan yang memiliki kekuatan logistik melimpah yang mengalir dari para pengendali sumber daya alam dan rente ekonomi. Martin Wolf menyebutkan itu rentier kapitalism gitu ya. Yang ia maknai sebagai suatu sistem di mana pasar dan kekuatan politik memberikan individu-individu dan pengusaha-pengusaha yang diistimewakan untuk mengenuk rente yang besar dari orang lain. Jadi konsepnya bukan win-win ini. Ya. Jadi diambil dari hak rakyat. Jadi memang ini kejahatan menurut saya. Nah, jadi kalau kita lihat semakin marah korupsi, semakin cenderung turun pertumbuhan ekonomi itu. Kita lihat pertumbuhan ekonomi turun 8, 7, 6, 5 ya. Jadi dampaknya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kita lihat trennya turun terus dengan makin kuatnya oligark. Nah, oleh karena itu ada potensi yang hilang dalam ekonomi. Harusnya kita bisa tumbuh di jalur yang merah ini, tapi gara-gara korupsi kan diambil sebagian oleh mereka, mungkin 3%, 4% dari kekayaan nasional, sehingga kita tumbuh dengan lebih rendah. Jadi niscaya ini. Karena itu, gara-gara pandemi ini, harusnya kalau tidak ada distorsi-distorsi itu kita bisa recover dengan huruf V, ya huruf V ini kita tidak bisa, kita harus mengikuti model recovery-nya Nike. Jadi lambat kita sampai ke track-nya lagi karena diganggu agenda-agenda pemulihannya untuk kepentingan oligark. Nanti saya berikan contoh siapa-siapa saja yang dapat dari dana COVID ini. Kemudian ada yang bilang, ini saya sebut nama aja lah ya,
Pak Muldoko dan Ketua Umum Kadin mengatakan KPK itu penghambat investasi, oleh karena itu harus dilemahkan. Tidak benar, justru investor yang datang itu akan sangat berkualitas kalau korupsinya kecil. Terbukti yang mereka keluhkan kalau orang luar negeri, investor asing, nomor satu adalah korupsi justru yang menghambat mereka datang ke Indonesia. Karena mereka tidak mau main kotor-kotoran. Pengalaman saya juga gitu waktu jadi ketua tim tata kelola migas. Nah, karena apa? Karena untuk menghasilkan satu barang, satu barang, itu saya kalau di Indonesia butuh investasi lebih besar. Iya kan, karena harus nyogok kiri kan. Yang saya sogok bukan Golkar saja seperti di zaman Orde Baru. Yang saya sogok harus berbagai partai. Karena terjadi dispersion political power. Ya, kekuatan tidak terkonsentrasi. Ya, satu oligark atau satu penguasa atau satu patron tidak cukup melindungi kekuasaan saya. Nah, jadi tercermin dari investor takut karena kalau investasi di Indonesia, niscaya dia tidak bisa bersaing di pasar global. Karena kalah dengan investor di negara lain yang tidak ada korupsi, yang ekonominya efisien, sehingga harganya bersaing. Oleh karena itulah investor asing di Indonesia yang masuk makin banyak yang berorientasi pasar dalam negeri yang tidak ada persaingan dari global. Jadi makin inward looking. Jadi mereka masuk di power plant kan investor asingnya. Karena di power plant pasti dibeli oleh PLN gitu. Tapi untuk dapatkan ini saya harus berdekatan dengan Kementerian SDM atau pusat kekuasaan gitu. Nah, jadi ini tercermin dari ICOR yang tinggi. ICOR itu seperti saya katakan tadi, untuk menghasilkan satu barang saya butuh investasi berapa. Nah, di sini Indonesia untuk menghasilkan satu barang butuh investasi 6. Di Malaysia 3, di Thailand 3,5, di Vietnam 4. Ya mereka ke sana lah gitu. Karena apa? Ini dia yang tidak diselesaikan ICOR-nya tinggi ini. Jadi saya di term of reference yang disampaikan saya, kalau tidak ada korupsi kira-kira pertumbuhan bisa lebih tinggi? Tidak. Tadi tercermin bisa. Dan ini hitung-hitungannya. Kalau korupsi kita bisa tekan, investasi efisien, orang mengeluarkan uang langsung untuk kegiatan produktif, tidak ada macam-macamnya, tidak ada leakage, tidak ada bocor, maka pertumbuhan kita tadinya kan 5, sebelum COVID 5%, ekornya 6,2. Kalau efisien tanpa korupsi, kita bisa turunkan jadi 5,4 ekornya, pertumbuhannya bisa 6. Kalau ekornya seperti zaman Orde Baru, nah Orde Baru kan korupsi juga, tapi sistemik corruption-nya gitu. Kalau sekarang kan bukan sistemik, monopoli korupsinya, jadi diatur, ya organized gitu, lebih organized. Kalau sekarang kan unorganized. Jadi kita juga bisa tumbuh 7%. Gitu. Oleh karena itu solusinya bukan omnibus menurut saya, tapi mengefisienkan ekonomi itu. Nah ini kan sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Mitro zaman dulu bahwa kebocoran anggaran 30%, ya kira-kira mirip di situ. Nah kemudian yang ketiga, korupsi menimbulkan pertumbuhan lemah dan tidak berkualitas. Kenapa? Ini kita lihat, sektor tradables, sektor yang bersaing, tradables itu sektor yang menghadapi persaingan di dunia, itu pertumbuhannya loyo, sementara non-tradables itu pertumbuhannya 10 kali lipat nih pasca krisis ini, 10 kali lipat. Tradables itu pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Selebihnya jasa-jasa bisa tumbuh hebat. Perbankan pertumbuhannya bagus, walaupun krisis pertumbuhannya naik gitu. Karena apa? Tidak dibuka persaingan dengan luar. Nah, jadi low quality of growth. Nah, yang mereka investasikan bukan untuk membeli mesin
peralatan. Gitu. Enggak. Kan mesin peralatan menghasilkan sesuatu diekspor nggak laku. Karena apa? Karena ICOR-nya tinggi. Oleh karena itulah mereka investasinya paling banyak di bangunan. Jadi investasi kita itu terbesar kira-kira 75% itu di bangunan. Bikin mall, bikin infrastruktur. Kan tidak ada pesaingnya dari luar negeri. Nah, untuk kalau negara-negara lain, itu investasinya lebih banyak untuk mesin dan peralatan. Misalnya di Afrika Selatan 40%, di Meksiko 49%. Teman-teman bisa lihat sih, di Indonesia cuma 20%. Ini dia. Jadi low quality of growth, low quality of investment. Kemudian akibat berikutnya adalah inequality. Meningkat karena akses sumber daya alam dikuasai oleh oligark. Nah, oleh karena itu Indonesia 1% orang terkaya menguasai 44,6% kekayaan nasional. Itu nomor 3 terburuk setelah Rusia dan Thailand. 10%, kalau 10% agak lebih baik sedikit, nomor 6 terburuk di dunia. Nah, ini karena kekayaan alamnya yang mereka kuasai oleh segelintir orang itu. Dan kekayaan, oleh karena itulah tidak heran kalau kroni kapitalism index kita juga tinggi, nomor 6 apa 7, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 7 tertinggi di dunia. Artinya di sini 2/3 dari kekayaan orang terkaya itu didapat dari bisnis kroni yang menghasilkan oligarki itu. Kalau kita lihat bisnis kroni apa sih? Pokoknya bisnis mereka itu yang membutuhkan lisensi negara, kasino lah, coal, palm oil, timber, defense, gitu-gitu kan. Nanti kita lihat bahwa spending untuk defense di tengah pandemi ini paling tinggi di antara kementerian lain. Nah, kemudian menimbulkan social mobility index yang terbatas. Jadi orang kaya makin kaya, orang miskin tetap miskin. Kalau saya berasal dari keluarga miskin, probabilitas saya untuk tetap miskin juga tinggi. Nah, ini social mobility index kita rendah, nomor 67 dari 82 negara. Nah, saya plot social mobility index dengan inequality, hubungannya negatif, artinya semakin tinggi social mobility index, semakin bagus pemerataannya. Nah, jadi kita harus, untuk kita optimis, kita harus berbuat agar akses masyarakat lebih merata untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang berkualitas. Nah, kemudian tadi Pak Jeffrey juga sampaikan, oligark pasti ngitung-ngitung, dia tidak ikhlas nyumbang partai politik itu, tidak ikhlas. Tidak ada keikhlasan itu. Nah, jadi caranya dia cari celah untuk membayar pajak lebih sedikit. Oleh karena itu kita lihat tax ratio kita turun terus. Jadi kemampuan pemerintah untuk menarik pajak dari kegiatan ekonomi makin turun karena makin besar indeks. Nanti kita bikin barangkali indeks oligarki. Indeks oligarkinya makin tinggi. Nah, caranya seperti apa? Tadi itu, lewat transfer pricing, uangnya disimpan di luar negeri. Jadi kita menghasilkan darah yang segar, tapi darah itu kita transfusikan di luar negeri. Ya, jadi kita lemes terus. Itu gara-gara korupsi. Nah, kemudian mereka nuntut, oke Pak, saya nyumbang ke Bapak, ke partai Bapak atau Ibu, tapi tolong tingkat pajaknya diturunkan ya Pak. Jadi di Omnibus Law tentang perpajakan itu sudah ditunjukkan bahwa pemerintah akan menurunkan tarif pajak korporasi dari 25% ke 22% tahun 2001-2022 dan 20% tahun 2023. Mereka tidak sabar, ya, mereka tidak sabar ini nunggu tahun depan, maka mereka gerilya sehingga tahun ini telah mereka dapatkan.
Lewat apa? Lewat Perpu nomor 1 2020 yang sebetulnya untuk mengatasi COVID, tapi mereka masuk di sini. Pasal 5 ayat 1 mengatakan pajak penghasilan diturunkan menjadi 22% berlaku tahun pajak 2020. Jadi sekarang mereka sudah nikmati. Dan 20% yang di omnibus yang ngaco itu 2023 ditarik jadi 2022. Jadi sumbangan mereka 1 triliun misalnya, mereka bisa dapatkan 5 triliun. Jadi mereka bukan pemurah, tidak ada istilahnya charity itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, ini saya lewati Singapura. Nah, harusnya kan COVID ini menyadarkan kita untuk bagi-bagi benefit. Jadi jangan dikasih ke korporasi saja. Harusnya sekarang kan kita empower kelompok yang lemah. Kelompok yang lemah itu siapa? Buruh. Nah, jadi penurunan pajak itu diimbangi dengan komitmen iuran BPJS tenaga kerjaan yang dibayar oleh perusahaan kita naikkan dari 6-7% jadi 10%. Kemudian pekerjaan juga nambah iuran sehingga kalau ada krisis lagi kita punya tabungan untuk membiayai yang menganggur. Gitu. Ini tidak ada agenda itu, tidak ada. Semuanya untuk oligark. Kemudian ini yang saya katakan oligark paling solid adalah batubara. 6 perusahaan batubara ini akan segera habis konsesinya, dan kalau pakai undang-undang yang Minerba yang lama, mereka harus mengembalikan konsesinya kalau sudah habis kontrak. Wajar kan? Kemudian kalau diperpanjang pun mereka harus tender, dan lahan maksimum yang mereka bisa usahakan 15.000 hektar. Kemudian aset-asetnya dimiliki oleh negara. Dengan Undang-Undang Minerba yang baru, ini mereka yang 6 ini menguasai 70% produksi nasional. Saya tahu KPK melakukan kajian luar biasa tentang sumber daya alam ini. Nah, mereka melobi dan sebagainya, dan KPK juga yang mengingatkan waktu zaman Jonan sempat ada satu diperpanjang, tapi Jonan akhirnya takut setelah disurati KPK sehingga dicabut perpanjangannya. Nah, bayangkan 6 perusahaan ini menguasai 70% dari batubara nasional yang mengekspor tahun 2018 20,6 miliar. Jadi 70% kira-kira 14 miliar dolar dibagi 6 itu rata-rata ya. Yang paling besar ini Sinarmas, nih Berau Coal. Kedua Kaltim Primakol Bakri, Arutmin Bakri, ya Adaro kakaknya Erick Thohir gitu ya. Yang lain saya nggak tahu lah. Begitulah kondisinya, sedemikian parahnya itu. Si pengusaha batubara ini yang saya katakan PT Tanito Harum ini yang disurati oleh KPK karena melanggar undang-undang. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi seperti PT Tanito Harum, Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 harus dibatalkan. Nah, mereka sudah memasukkan agenda itu di omnibus, tapi kan serba tidak pasti omnibus ini. Banyak penentangan gitu ya. Nah, akhirnya mereka susupkan di Undang-Undang Minerba yang tiba-tiba sudah diketok itu. Jadi, krisis ini pun mereka tidak punya kemanusiaan, krisis ini pun mereka manfaatkan untuk memperkokoh posisi mereka itu. Jadi yang mereka dapatkan dengan Undang-Undang Minerba yang baru, jaminan perpanjangan kontrak izin sampai batu baranya habis. Bukan batu bara saja, tapi minerba lain. Tidak ada pembatasan lahan, tidak ada tindak pidana. Jadi kalau mereka melanggar, semua tindak pidana dibatalkan, hanya administrasi. Kemudian rakyat tersingkir. Nah, di masa penanganan COVID, boleh sebentar lagi Mas Febi ya. Ini supaya ada COVID-nya nih, supaya kontekstual. Ini silakan, kita lihat Bang, penanganan COVID seolah-olah ini kita nggak mengalami krisis yang dalam. Biasa-biasa saja, tercermin yang seperti saya katakan tadi,
Ini kan defense sector adalah sektor yang kroni kan. Nggak ada yang bisa masuk ke sektor pertahanan kecuali segintil orang. Nah, di era COVID ini, bukannya ini dipotong tajam, tapi dipotong hanya 9 triliun. Dialah penerima anggaran terbesar sampai di atas 100 triliun, walaupun ada COVID. Coba Menristek kan nggak ada politisinya, dipotong dari 42 ke 2. Mengerikan. Dan Pak Prabowo sudah mengatakan di DPR bahwa dia tidak bisa membuka secara transparan proses pengadaan senjata. Kemudian PU. PU sebagian besar dikerjakan oleh, kalau infrastruktur, oleh BUMN, tapi di belakangnya itu adalah para kontraktor-kontraktor yang subkontraktor yang sebagian besar juga afiliasi dengan partai politik. Ini nggak boleh dipotong banyak-banyak. Jadi masih tinggi sekali, 96 triliun. Kepolisian negara karena kuat ya posisinya, di mana-mana hebat deh kalau polisi itu. Masuk di KPK juga ketua KPK-nya kan dari polisi, Kementerian Agama, kita lihat ini. Jadi ya kita lihat di sini pengaruh korupsi itu sangat memengaruhi alokasi anggaran. Ini lebih kelihatan lagi di sini. Jadi yang penting adalah memberikan dana kepada oligark lewat program B30, biofuel. Ya, saya memberikan contohnya Martua Sitorus, ya misalnya di Raja Sawit itu. Martua Sitorus bayar pajak 700 miliar, tapi menerima subsidi 1,2 triliun. Jadi oligark itu bukan bayar pajak, tapi menerima uang dari negara. Dan ini dianggarkan di APBN. Biasanya buat biofuel ini itu lewat dana biofuel yang sudah dipisahkan itu dari APBN, dari iuran mereka juga. Tapi iuran mereka tidak cukup, mereka minta dikucurkan dari APBN. Luar biasa. Kemudian yang kedua, sekarang kan peran BUMN semakin kuat. Ya. Peran BUMN semakin kuat, maka BUMN harus diberikan uang yang banyak karena proses korupsinya disalurkan lewat BUMN itu. KPK lebih susah kan, nggak langsung gitu. Jadi mereka juga punya strategi. Jadi BUMN diperbesar terus. Kita lihat anggaran penanganan virus untuk BUMN ini itu 100, ini kalau saya jumlahkan ya, percepatan pembayaran kompensasi untuk Pertamina dan PLN, PMN, pernyataan modal negara ini juga untuk BUMN, dan talangan investasi untuk modal kerja. Jumlahnya ini 115 triliun. Sementara untuk pembiayaan investasi kepada koperasi yang merupakan soko guru ekonomi Indonesia 1 triliun aja cukup. Nah, bagaimana ini meningkatkan kesadaran bahwa angka-angka ini tuh dari proses politik yang sangat intens gitu, dari elit pengusaha dan elit penguasa yang sudah tidak jelas batasnya itu. Nah, kemudian ada lagi kita lihat yang untuk rakyat ini supaya menunjukkan bahwa COVID ini pro rakyat, dimasukkanlah semua yang sebetulnya tidak ada COVID pun sudah ada nih anggarannya. Kecuali bansos untuk Jabodetabek ya, bansos non Jabodetabek, tapi PKH kan sudah ada, prakerja sudah dianggarkan, dan sebagainya itu. Nah inilah yang menurut saya sangat miris. Dan sekarang Pemda harusnya dibantu lebih banyak, karena misalnya ya Pemda itu, Pemda kabupaten kota, pendapatan utamanya dari hotel restoran. Ini kan mereka hancur lah ya. Nah, dibantunya cuma 15 triliun ya untuk seluruh Pemda, tapi untuk 10 atau 11 perusahaan biofuel 2,78 triliun. Jadi korupsi membuat alokasi APBN semakin tidak pro rakyat. Nah, kemudian ini juga ini terakhir barangkali beberapa lagi sektor
yang paling menderita itu adalah transportasi udara. Tapi karena transportasi udara itu pemain utamanya Garuda, maka Garuda dapat. Ini PT Garuda dapat 8,5 triliun. Tapi tanaman pangan itu pertumbuhannya minus besar, minus 10,31%, tidak satu sen pun dibantu sektor tanaman pangan ini. Petani yang miskin memang dibantu, itu tidak ada COVID pun dibantu kan yang miskin itu. Tapi sebagai sektor yang menderita paling dalam kedua, itu 1 sen pun tidak ada dananya karena tidak ada yang melobi. Kan tidak ada oligarknya dari tanaman pangan ini. Nah, inilah parahnya. Tadi pajak sudah, Perpu sudah. Saya rasa itu saja, Mas Ferdi. Terima kasih.